Hai Andika, guys di sini di video kali ini kita akan membahas sebuah laptop yang super tipis tapi powerful banget, dan laptop ini memiliki desain yang bisa membuat penggunanya bilang envy, bilang bos. Menarik banget kan? Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah XP Envy X360 AY0006AU, sebuah varian XP Envy X360 terbaru yang sudah menggunakan Ryzen 4000 series, yaitu Ryzen 7 4700U dengan 8 core 8 thread. Untuk memori RAM-nya 16 GB dual channel. Memang nggak bisa di-upgrade karena RAM-nya udah disolder di motherboard. Tipikalnya laptop yang tipis. Cuman nggak usah khawatir karena udah 16 GB dual channel dan speednya pun juga udah 3200 MHz. Dan untuk storage-nya memiliki kapasitas yang lumayan besar, 512 GB SSD PCIe NVMe. Tapi ini adalah SSD Gen 3 by 4 yang seharusnya ada di laptop gaming yang speednya ini kenceng banget, lebih dari 3000 Mbps. Nah, dengan spesifikasi barunya ini, memang kalau dari segi bobot lebih berat ketimbang XP Envy generasi sebelumnya. Untuk XP Envy yang dulu yang masih pakai Ryzen 3000 series, beratnya itu 1,3 kg, sementara yang sekarang itu 1,32 kg, jadi selisih 200 gram lebih berat. Tapi secara dimensi yang sekarang lebih compact dengan panjangnya 30,65 cm, lebarnya 19,46 cm, sedangkan yang dulu lebarnya itu 21,2 cm. Jadi yang versi sekarang itu ukurannya lebih compact. Kalau misalkan kita bandingkan dengan kertas A4, lebih lebar kertas A4 ketimbangkan XP Envy X360. Kalau misalkan kita taruh di dalam tas, itu sama sekali nggak menu-menuin space, apalagi ketebalannya itu cuma 1,64 cm. Kalau soal build quality, menurut saya dari dulu XP Envy adalah salah satu laptop tipis yang memiliki build quality terbaik. Bahannya pakai aluminium, kemudian feel premiumnya ketika dipegang itu juga udah kerasa banget. Desainnya terlihat bisnis look dan juga eksekutif muda banget, terlihat profesional dan elegan dengan logo XP Envy di bagian belakangnya yang terlihat simple banget. Dan jujur saya paling suka dengan XP Envy yang varian warnanya yang ini. XP menamainya dengan Nightfall Black karena terlihat agak coklat, agak marun, agak hitam. Pokoknya intinya elegan banget lah. Kalau misalkan putih dan juga silver, menurut saya itu terlalu mainstream. Tapi kalau masalah warna dan juga desain itu memang preferensi orang masing-masing. Kalau saya pribadi saya suka yang Nightfall Black ini, walaupun kekurangannya menurut saya adalah finishingnya yang cepet banget nempel dengan fingerprint. Kemudian karena namanya Envy X360, jadi untuk hinge atau engselnya ini bisa dibuka sampai 360 derajat, atau biasa disebut dengan laptop convertible 2-in-1 yang bisa menjadi tablet. Sayangnya untuk engsel menurut saya masih sama dengan versi yang tahun lalu. Sebenarnya udah solid dan gak begitu flat, cuman masih belum bisa dibuka dengan satu tangan. Kalau kita perhatikan di area keyboardnya, versi yang tahun lalu itu di atas keyboardnya ada grill untuk speakernya. Nah, yang versi 2020 ini speakernya nggak ada. Ayo, speakernya ada di mana? Speakernya ada di bawah. Tapi walaupun ada di bawah, menurut saya cukup unik karena nggak tertutupi ketika kita menggunakan laptop ini di atas meja. Karena bagian casing bawahnya agak miring agar speakernya ini tidak tertutupi. Dan untuk suaranya emang kenceng. Menurut saya untuk laptop yang dimensinya setipis ini, speaker yang sudah disertifikasi oleh Bang & Olufsen ini suaranya kenceng, enak, dan bassnya itu juga masih kerasa. Kira-kira seperti ini suaranya. Nah, dengan grill speaker di atas keyboard yang udah hilang, jadi di bagian armrestnya sekarang lebih besar dan lebih nyaman untuk digunakan mengetik. Untuk keyboard backlit sama seperti versi tahun lalu, ada 2 tingkat adjustment brightness, tapi dengan beberapa tombol yang berbeda sekarang. Contohnya, tombol power yang sekarang itu menyatu dengan keyboard, dulu ada di bagian pinggir terpisah dengan keyboard. Kemudian di samping tombol power ada tombol privacy killer untuk webcam, dimana ketika kita tekan tombol ini, webcamnya akan otomatis tidak nyala. Jadi dari segi privacy kita akan merasa lebih aman.
nyaman. Kemudian di sebelahnya lagi ada tombol XP Command Center yang akan saya jelaskan nanti ketika tes performa. Kemudian untuk tombol medianya juga masih ada dan ada beberapa tombol lain yang pindah posisinya. Dan sekarang posisi untuk fingerprintnya juga berubah. Kalau dulu ada di pinggir, sekarang ada di bagian keyboard di sampingnya tombol arrow. Yang saya pribadi suka dengan posisi sensor fingerprintnya seperti ini. Karena kalau misalkan posisi sensor fingerprintnya itu ada di bagian armrest di pojok kanan, biasanya itu menurut saya terlalu mainstream lah. Kemudian kalau misalkan sensor fingerprintnya ada di touchpad, kadang kalau misalkan kita lagi browsing, surfing, pokoknya pakai touchpad, itu kayak mengganggu gitu. Nah, kalau posisinya seperti ini menurut saya lebih enak aja, pas dengan jari telunjuk tangan kanan. Dan posisinya pun juga lebih rendah ketimbang tombol keyboard, jadi lebih mudah untuk dijangkau. Untuk touchpadnya memiliki posisi yang tetap sama dengan versi sebelumnya, agak melebar dimensinya. Dan yang paling unik di area keyboard ini adalah stiker. Dan sebenarnya bukan sesuatu yang penting untuk dibahas, tapi entah kenapa saya ke distract di stiker yang miring ini, dan karena saya pengen bahas aja. Saya yakin untuk unit yang kalian beli nanti mungkin bisa dapat miring atau bisa dapat lurus, ya mungkin pas yang nempelin stikernya ngantuk atau gimana, tapi yang jelas biasanya sih lurus. Dan kalau menurut saya pribadi sih, kalau udah beli, kalau saya akan copotin stikernya karena akan terlihat lebih clean. Karena menurut saya stikernya ini terlalu kurang estetik gitu menurut saya. Cuman mungkin oleh XP stiker ini digunakan untuk penanda SKU. Jadi biar konsumen itu tidak bingung antara yang SKU Ryzen 5 dan Ryzen 7 karena form factornya pasti sama. Kemudian masuk ke sektor layar. Layarnya ini mantep banget. Dimensinya 13,3 inch dan framenya tipis banget. Yang XP menamainya dengan Micro Edge Display. XP tidak ada klaim berapa ukuran milimeter framenya dan di websitenya pun tidak ada keterangan berapa screen to body ratio. Tapi yang jelas frame bagian bawahnya yang sekarang lebih tipis ketimbang versi tahun lalu. Kalau dilihat itu kayak laptop 11,6 inch tapi lebih lebar rasionya. Dan memang kalau secara keseluruhan desainnya ini kalau dilihat sekilas tidak ada perubahan yang besar-besaran, tapi perubahan minornya ini menurut saya adalah pembaruan dari versi sebelumnya yang jujur saya pribadi lebih suka yang versi sekarang ketimbang versi yang tahun lalu. Untuk spesifikasi layarnya pun bisa bikin laptop lain envy. Layarnya IPS touchscreen, Full HD, 400 brightness nits, dan 100% sRGB. Buat kalian yang suka ngedit atau kalian yang content creator, pas banget. Touchscreen-nya pun juga udah responsif. Kemudian untuk palm rejection-nya pun juga udah oke banget. Nggak usah khawatir layarnya itu bakalan kegeser-geser ketika kita gunakan untuk menggambar. Kemudian kalau dari segi konektivitas, Wi-Fi-nya menggunakan Wi-Fi 802.11 AC dengan Bluetooth versi 5. Untuk portnya karena tipis, jadi portnya agak unik. Di sebelah kanannya ada input power, kemudian ada USB Type-A yang pakai sistem jauh atau harus dibuka dulu untuk koneksi USB-nya karena dimensinya yang terlalu tipis. Kemudian ada slot micro SD card, di sebelah kirinya ada audio jack combo, kemudian ada USB Type-A lagi, dan USB-C yang gambarnya ada petir. Cuman ini bukan icon untuk Thunderbolt, karena USB-C Thunderbolt itu hanya ada di kubu sebelah, tidak ada di Ryzen. Untuk sistem coolingnya single fan dengan intake dari bawah dibuang ke belakang, dan untuk opsi upgrade-nya nggak ada slot yang kosong untuk bisa kita upgrade. Kalau mengganti bisa, SSD-nya yang 512 GB ini bisa kita ganti ke kapasitas yang lebih besar. Kemudian untuk baterainya sebenarnya secara angka tidak begitu wah, 51 Wh. Cuman karena CPU-nya seri U low power, tidak ada discrete graphic card, jadi baterainya awet. XP mengklaim bisa bertahan sampai 11 jam. Tapi ketika kita tes untuk video playback mode airplane, jadi nggak pakai wifi, screen brightness-nya ada di sekitar 50%, volumenya 10%, bisa bertahan sekitar 11 jam 50 menit. Dan untuk web testing menggunakan Chrome, nah sekarang pakai koneksi wifi, itu bisa bertahan sekitar 9 jam 15 menit. Jadi untuk baterainya udah awet banget. Oke, sekarang saatnya kita tes XP NVX 360 ini dari segi performa. Pertama kita pakai mode di XP Command Center-nya adalah XP Recommended, kemudian di Windows Mode-nya adalah Best Performance, dan hasilnya di Sensebench R15 rating pertamanya itu 911, kemudian running keduanya turun 898, running ketiganya 899, skor terendahnya itu ada di running ke-5 dengan skornya 893 dan sisanya bisa kalian lihat di tabel berikut ini. Kemudian di mode kedua tetap di command centernya XP Recommended, di power window-nya adalah Best Performance, tapi sekarang laptopnya kita tidak cas atau on battery. Dan hasilnya di running pertama 887, running kedua 882,
Skor terendahnya ada di running kedua tadi dengan 882. Tapi ketika kita loop 10 kali, skornya itu stabil di angka 870 sampai 880 CB. Kemudian di skenario yang ketiga, kita menggunakan mode comfort di mode XP Command Center-nya dan skornya itu stabil di angka 580 sampai 600 CB. Kemudian di mode quiet itu malah naik menjadi stabil di angka 700-an CB. Nah, sekarang ada mode yang menurut saya mode menarik, yaitu mode performance. Nah, untuk menjangkau mode performance ini, laptopnya harus dicas karena ketika tidak dicas, mode performance itu tidak bisa kita akses. Dan untuk skornya di mode performance ini tinggi dan stabil. Dengan skor tertingginya itu ada di running pertama 1108 dan skor terendahnya ada di running ke-10 1035. Tapi saya sarankan jarang-jarang aja untuk pakai mode performance ini karena untuk suhu temperaturnya ketika kita menggunakan mode performance ini tinggi banget. Kalian bisa lihat sendiri footage-nya pokoknya lebih dari 100 derajat Celcius. Jadi saya sarankan sih pakai mode XP recommended aja. Walaupun menurut saya menarik, kenapa? Karena XP memberikan opsi untuk tidak melimit power dari XP NVX 360 ini dengan cara memberikan akses untuk mode performance di XP Command Center. Lanjut ke tes 3D Mark menggunakan driver Skydiver, skornya 10.412 dengan temperaturnya 94 derajat Celcius. Kemudian di mode Fast Track mendapatkan skor 2.934 dengan temperatur yang sama. Lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan juga template yang memang biasanya kita pakai untuk rendering di DKID. XP NVX 360 ini mampu merender dengan durasi waktu 1 menit 36 detik. Kemudian lanjut ke benchmark Blender menggunakan template BMW. Untuk render CPU-nya mampu merender dengan durasi waktu 7 menit 7 detik dan untuk GPU rendernya mampu merender dengan durasi waktu 8 menit 44 detik. XP NVX 360 Ryzen 7 4700U ini sebenarnya bukan laptop gaming, tapi kalau misalkan kalian gunakan untuk gaming casual, contohnya seperti CS:GO dan juga Dota, menurut saya sih nggak masalah. Di Dota dengan settingannya resolusi 720p atau XD, grafiknya fastest, kita masih bisa mendapatkan FPS yang cukup tinggi, 100 FPS. Kemudian untuk suhu GPU dan juga CPU-nya relatif aman. GPU-nya ada di 82 derajat Celcius. Cuman kalau kalian gunakan untuk main game berat, contohnya seperti PUBG PC seperti ini, memang playable dengan average FPS 40-50 FPS. Tapi ketika sudah bermain sekitar setengah jam, dia akan throttling dan akan drop FPS. Jadi menurut saya dari segi kenyamanan untuk bermain itu nggak nyaman. Dan dari segi keamanan laptopnya sendiri karena suhunya bisa sampai throttling, menurut saya dalam jangka waktu panjangnya juga kurang baik. Jadi kalau mau gaming ya belinya XP Pavilion atau XP Omen. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari XP NVX 360 versi 2020 dengan Ryzen 7 4700U kali ini. Dan kesimpulannya dengan harga, nah ini pahlawan kuota silakan masuk. Harga SRP-nya adalah 17,99 atau kita anggap aja 18 juta. Dan dengan harga 18 juta kita sudah mendapatkan laptop yang sudah pre-install dengan Windows 10, kemudian ada OHS atau Office Home and Student dan beberapa aksesoris yang sudah include di dalam paket pembelian. Di antaranya ada stylus, kemudian ada dongle. Kalau kalian merasa mungkin portnya karena dia laptop yang tipis, portnya kurang, HP tetap baik memberikan dongle tambahan. Dan sekarang kita bahas untuk kelebihannya. Kelebihannya menurut saya tetap seperti kata-kata saya di awal tadi, ini adalah sebuah laptop premium yang bisa bikin penggunanya itu bilang ke pengguna lain, Envy bilang bos, sesuai dengan namanya, XP Envy. Karena secara desain menurut saya terlihat profesional dan elegan banget. Apalagi yang versi 2020 ini lebih compact, lebih kecil ukurannya daripada kertas A4. Dan kelebihan lain menurut saya adalah layarnya yang sekarang udah 400 nits dan 100% sRGB. Untuk touchscreen-nya juga udah nyaman banget. Kemudian kelebihan lain adalah baterainya yang awet yang bisa sampai 10 jam. Kemudian dimensinya tipis. Jadi kalau misalkan kalian suka laptop yang mengedepankan portabilitas, menurut saya ini cocok. Dan bukan hanya portabilitas, tapi laptop ini juga powerful banget karena XP memberikan mode itu tadi, performance, di mana performanya bisa sampai 1000 CB dan juga stabil. Cuman perlu dicatat kekurangannya adalah di bagian thermal kalau misalkan kita mengaktifkan mode performance tadi, karena untuk suhunya itu bisa mencapai 104 derajat Celcius kalau kita pakai mode performance. Jadi menurut saya saran saya sih pakai mode XP recommended aja.
Tapi menurut saya itu adalah sebuah kelebihan ya, dimana XP memberikan mode performance yang bisa, kalau misalkan kalian merasa kurang nih performance-nya, langsung aja kita masuk ke mode super saya, yaitu mode performance tadi. Cuman memang kalau dari segi temperatur surface menurut saya lumayan panas, jadi kalau kalian jangan pakai laptop ini sambil dipangku, karena paha kalian nanti akan panas. Jadi ditaruh di meja aja. Yang mungkin yang agak keganggu ketika dia udah mulai panas adalah di bagian tangan ketika kita pakai keyboardnya. Tapi selain itu sih nggak ada masalah. Jadi kekurangannya menurut saya adalah di mode thermal, yang di thermalnya yang menurut saya memang penyakitnya laptop tipis yang powerful itu biasanya ada di thermalnya. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye. Ini kayaknya laptop convertible 2-in-1 terbaik sampai saat ini yang pakai Ryzen 7 4700U. Karena yang lain belum ngeluarin.